ada eksternal, terutama peraturan tentang PPKM. Itu juga berpengaruh kepada operasional kita. Terus kita mau membuat lompatan-lompatan kayak ada mau RM digital untuk mencegah banyaknya kehilangan database, untuk mengurangi resiko komplain tentang antrian, itu tidak bisa. Karena apa? Regulasi kita itu tidak dipahami secara detail dengan pelaksana yang di lapangan. Sebagai contoh gini, bagi dokter-dokter yang sudah pernah mengikuti, ngerasakan akreditasi, sedihnya akreditasi, surveyor A dengan surveyor B itu bisa perang, bisa gontok-gontokan, bener ya dokter Febi ya, masalah satu regulasi, satu unit, satu ayat regulasi yang padahal isi kalau dibaca ya mau itu gitu loh, tapi ternyata efek dari pemahaman yang beda itu ke kita. Oke, di kondisi lingkungan yang pertama itu kita ada faktor pandemi. Dari faktor pandemi semuanya akhirnya anjlok. Dari semua faktor pandemi akhirnya semua program kita tidak terlaksana maksimal. Dari pandemi akhirnya berpengaruh pada perekonomian. Secara otomatis Mbak Devi tadi mengatakan walaupun ada kenaikan, tapi saya bilang itu bruto loh ya. Walaupun dari apotek bilang alhamdulillah itu bruto loh ya. Dan masih jauh dari nalar saya untuk menutup operasional. Kita harus fair aja. Oke. Kondisi lingkungan juga yang mengakibatkan ada program vaksinasi yang akhirnya kerjaan kita semua kacau. Saya nggak ngomong akibatnya apa ya, kita sudah merasakan sendiri ya, apotek SDM-nya ketarik, kekurangan tenaga, semuanya program kerja hancur, realisasi 2020 yang dicanangkan untuk 21 itu banyak yang nggak tercapai, seperti itu. Itu harus mempertimbangkan sisi kompetitor sebelahku iki ya apa sih? Kita biasanya condong happy victory dengan kebesaran nama Elisa. Ndak mandang ternyata di Maninjau sudah ada 3 klinik baru. 3 loh Bu Eli. Di Madiapura sebelum tol 1 klinik 24 jam standby ambulannya, standby sapamnya. Saya kaget. Nah, di situ akhirnya kita victory happiness kita ternyata sangat berpengaruh sama kita. Kita terlalu jumawa, ndak lihat samping-samping kita itu ternyata siap nendang kita. Itu ya, yang teman-teman akhirnya ngerasa pasien umumnya jenengan turun nggak? Pernah ngecek nggak ke konsumen lainnya? Ayo, kalau saya sering. Nah, ternyata pasien kita banyak yang lari ke sana, kapok balik ke kita. Tapi di situ kan menandakan kompetitor ini ternyata berpengaruh loh. Itu maksud saya ya. Terus nah, regulasi. Penyebab kacaunya roda bisnis kita ya. Selain dari tadi kondisi lingkungan, ada juga regulasi. Yang pertama, regulasi internal kita sendiri. Apa? Yang paling sering saya lihat, kita itu sangat lemah dalam penerapan prosedur kita sendiri. Lemah penerapannya, lemah pengawasannya. Ayo, percaya nggak? Nanti pelan-pelan teman-teman ini kan sendiri ya. Nanti kalau saya ulas itu efeknya SDM Anda yang saya nilai tadi dari SDM ndak beres kabeh kerjaan. Banyak yang datang seenaknya sendiri, terus kerja kurang komitmen, ternyata pengaruh loh. Jeleknya kita lagi,
admin, mohon maaf, saya pun, Bu Eli pun, siapapun di sini terkena efek halo efek. Tahu nggak halo efek itu apa? Halo koncoku kok. Itu namanya halo efek di manajemen. Dan itu sangat berpengaruh di roda bisnis. Apa? Mbak Ari kalau dekat sama Karin, mungkinkah dia menegur Karin? Enggak. Jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya kinerjanya Karin pasti bledes. Karena ngelihat Karin tidak ditegur sama Mbak Ari, koncone melok. Ayo wani negara aku, Karin yang tidak ditegur. Contohnya itu contoh dari halo efek.